Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Untuk mengubah keadaan hidup Anda, ada 7 cara berpikir atau orientasi yang dijalankan orang-orang paling sukses dan bahagia. Yang pertama, orientasi masa depan. Mempunyai visi akhirat dengan jelas dan visi dunianya diselaraskan dengan visi akhirat. Visi akhirat yang jelas dan dijalankan sejalan dengan visi dunia memang menjadi dasar yang kuat bagi banyak orang yang berhasil dan bahagia. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang tujuan hidup, baik dalam konteks dunia maupun akhirat. Dapat memberikan arah yang jelas dan motivasi yang kuat untuk mencapainya. Yang kedua, orientasi tujuan. Orientasi pada tujuan adalah kunci penting dalam mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Ketika seseorang memiliki tujuan yang jelas dan terarah, mereka cenderung lebih fokus dan berkomitmen dalam mengejar impian mereka. Hal itu membantu mereka mengatasi rintangan dan tantangan yang mungkin muncul di sepanjang jalan. Selain itu, memiliki tujuan juga memberikan arti dan makna dalam hidup, sehingga seseorang merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Yang ketiga, orientasi keunggulan. Orientasi pada keunggulan adalah sikap mental di mana seseorang berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik dalam segala hal yang mereka lakukan. Mereka tidak puas dengan standar yang biasa-biasa saja, melainkan selalu mencari cara untuk meningkatkan diri dan mencapai tingkat kualitas yang lebih tinggi. Orientasi ini mendorong seseorang untuk terus belajar, berkembang, dan berinovasi. Orang-orang yang memiliki orientasi keunggulan cenderung memiliki sikap yang proaktif terhadap tantangan dan kesempatan yang muncul. Mereka tidak takut untuk mengambil resiko demi mencapai hasil yang lebih baik. Dengan fokus pada keunggulan, seseorang dapat mencapai prestasi yang luar biasa dan meraih kesuksesan dalam bidang apapun yang mereka geluti. 4. Orientasi hasil. Orientasi pada hasil adalah tentang fokus pada pencapaian dan hasil akhir dari suatu usaha atau tindakan. Ini melibatkan pemikiran strategis tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya dengan efektif. Orang-orang yang memiliki orientasi ini cenderung berpikir secara sistematis tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Mereka mengalokasikan waktu, energi, dan sumber daya yang mereka miliki dengan bijaksana, memprioritaskan tugas-tugas yang paling penting dan memberikan hasil yang optimal. Mereka juga mampu mengevaluasi kinerja mereka secara objektif, belajar dari kesalahan, dan mengidentifikasi area
di mana mereka dapat meningkatkan produktivitas atau efisiensi. Orientasi pada hasil seringkali sangat penting dalam lingkungan kerja atau bisnis, di mana pencapaian target dan pengukuran kinerja adalah bagian integral dari keberhasilan. Namun, juga relevan dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka membantu seseorang untuk tetap fokus dan berorientasi pada hal-hal yang memiliki dampak nyata dalam mencapai tujuan mereka. Yang kelima, orientasi solusi. Orientasi pada solusi adalah pendekatan untuk memandang masalah sebagai peluang untuk menemukan solusi, bukan sebagai hambatan yang tidak dapat diatasi. Orang-orang yang memiliki orientasi ini cenderung fokus pada mencari jalan keluar dan pemecahan masalah daripada terjebak dalam mengeluh atau menyalahkan. Mereka memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan fleksibel dalam menghadapi tantangan, mencari berbagai opsi dan strategi yang dapat mengatasi masalah yang dihadapi. Mereka juga mampu bekerja secara kolaboratif dengan orang lain, memanfaatkan berbagai sudut pandang dan keahlian untuk mencapai solusi yang optimal. Orientasi pada solusi seringkali sangat berharga dalam konteks profesional, di mana masalah dan hambatan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Kemampuan untuk merespon dengan cepat dan efektif terhadap masalah dapat membuat seseorang menjadi pemimpin yang efektif dan dihargai di tempat kerja. Namun juga berlaku dalam kehidupan pribadi, membantu seseorang untuk tetap tenang dan berpikir jernih dalam menghadapi tantangan yang datang. Yang keenam, orientasi pertumbuhan. Orientasi pada pertumbuhan adalah sikap mental di mana seseorang melihat kehidupan sebagai perjalanan yang konstan untuk belajar, berkembang, dan menjadi versi terbaik dari diri mereka. Mereka percaya bahwa kemampuan, keterampilan, dan potensi dapat terus ditingkatkan melalui pengalaman, pengetahuan baru, dan refleksi diri. Orang-orang yang memiliki orientasi pertumbuhan cenderung memiliki sikap yang terbuka terhadap tantangan dan kesempatan untuk belajar. Mereka tidak takut untuk menghadapi kegagalan atau mengambil risiko karena mereka melihatnya sebagai bagian alami dari proses belajar dan pertumbuhan. Mereka juga aktif mencari umpan balik dan mencari kesempatan untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Orientasi pada pertumbuhan seringkali menjadi kunci keberhasilan jangka panjang, baik dalam karir maupun kehidupan pribadi. Kemampuan untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan memungkinkan seseorang untuk tetap relevan dan berhasil dalam lingkungan yang berubah dengan cepat.
Yang ketujuh, orientasi tindakan. Orientasi pada tindakan adalah tentang mengambil langkah konkret dan proaktif untuk mencapai tujuan atau mengatasi masalah yang dihadapi. Ini melibatkan sikap mental yang aktif dan tidak menunggu-nunggu untuk bertindak, tetapi sebaliknya mengambil inisiatif untuk membuat perubahan yang diinginkan dalam hidup. Orang-orang yang memiliki orientasi pada tindakan cenderung tidak terjebak dalam analisis berlebihan atau perencanaan yang berlarut-larut, melainkan lebih fokus pada pelaksanaan dan pengambil alihan langkah-langkah yang diperlukan. Mereka mengerti bahwa tanpa tindakan nyata, visi atau tujuan hanyalah impian belaka. Pentingnya orientasi pada tindakan terletak pada kemampuannya untuk mengubah ide menjadi kenyataan. Dengan bertindak secara tegas dan terarah, seseorang dapat membuat kemajuan yang signifikan menuju pencapaian tujuan mereka. Bahkan jika langkah-langkah awalnya kecil. Selain itu, mengambil tindakan juga membantu seseorang untuk membangun kepercayaan diri dan ketahanan dalam menghadapi rintangan yang mungkin muncul di sepanjang jalan. Ada 3 kunci membuka potensi Anda. 3 kunci untuk membuka potensi Anda adalah: yang pertama, pemahaman diri. Penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang siapa Anda, apa yang Anda inginkan dalam hidup, dan apa yang membuat Anda bersemangat. Ini melibatkan refleksi diri yang jujur tentang kekuatan, kelemahan, minat, dan nilai-nilai pribadi Anda. Dengan memahami diri Anda dengan baik, Anda dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan yang sesuai dengan potensi Anda. Yang kedua, pengembangan keterampilan. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan Anda. Ini mungkin meliputi keterampilan teknis dalam bidang tertentu, keterampilan kepemimpinan, keterampilan komunikasi, atau keterampilan lain yang relevan dengan aspirasi Anda. Teruslah belajar dan berkembang secara terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan Anda dan membuka pintu untuk peluang baru. Yang ketiga, aksi yang berani. Tidak peduli seberapa besar potensi Anda, itu tidak akan terwujud tanpa tindakan yang berani. Berani mengambil resiko, mengatasi ketakutan, dan keluar dari zona nyaman adalah bagian penting dari proses menuju potensi penuh Anda. Tindakan yang berani memungkinkan Anda untuk menghadapi tantangan, mengeksplorasi batas-batas Anda, dan mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Dengan memahami diri Anda, mengembangkan keterampilan, dan mengambil tindakan yang berani, Anda dapat membuka potensi Anda sepenuhnya dan mencapai tujuan yang Anda impikan. Tentukan apa persisnya yang Anda inginkan. Anda tidak bisa membidik suatu target yang tidak bisa Anda lihat.
Menetapkan prioritas dan fokus pada tugas-tugas yang memiliki nilai yang tinggi adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan Anda. Ketika Anda memiliki banyak hal yang harus dilakukan, penting untuk dapat mengidentifikasi mana yang paling penting dan memberikan dampak terbesar pada kemajuan Anda. Bulatkan tekad terlebih dahulu bahwa Anda takkan pernah menyerah sampai Anda mencapai tujuan-tujuan yang Anda tetapkan bagi diri Anda. Dengan menjaga fokus pada tugas-tugas yang sangat berharga setiap hari, Anda akan memaksimalkan efisiensi dan produktivitas Anda serta membuat kemajuan yang signifikan menuju tujuan Anda. Ketika Anda memiliki tekad yang kuat dan tekad yang tak tergoyahkan, Anda akan mampu menghadapi rintangan dan tantangan dengan keyakinan dan ketekunan. Jelaskan tujuan Anda, visualisasikan keberhasilan, buat komitmen yang kuat, berkat sabar dan ketekunan, dukungan dan motivasi, berbagi tujuan Anda dengan orang-orang yang peduli tentang kesuksesan Anda dapat memberikan Anda dorongan tambahan. Dengan membulatkan tekad dan komitmen untuk tidak pernah menyerah, Anda akan menjadi kuat dan lebih siap untuk menghadapi perjalanan menuju pencapaian tujuan Anda. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang Anda ambil membawa Anda lebih dekat pada tujuan Anda. Jadi, teruslah maju dengan tekad yang bulat. Terima kasih teman-teman semuanya. Demikian sharing untuk hari ini. Kita berjumpa di konten dan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.